Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di kanal podcast Digital Dilema. Sudah barang tentu di kanal ini selalu ada isu-isu yang hangat dan isu-isu yang mengejutkan ya mengenai dunia digital. Dan sekarang kita berada di season 3 episode 12. Tentu saja karena podcast ini selalu spesial ya, karena kita berada bersama Mas Firman Kurniawan, yang saya bilang seorang trend watcher lah ya di dunia digital, yang selalu hadir sebagai pemberi informasi yang dan juga perspektif dan pendekatan terhadap lanskap dunia digital kita dewasa ini gitu ya. Apa kabar Mas Firman, sehat? Alhamdulillah sehat. Halo, selamat Ya, malam semua pemirsa Malam. ya. dalam keadaan Sepertinya baik. beberapa minggu lalu Mas Firman ada di luar kota ya. Ya, Ada menghadir kayaknya beberapa menjadi pembicara di beberapa tempat begitu ya di institusi ya Mas Firman ya. ya betul. Ya, baik. Nah, yang membuat podcast ini spesial ya kali ini lebih asik, lebih menarik dan tentunya lebih ciamik begitu ya. Karena kita hari ini kehadiran Mas Rahmat, tepatnya Mas Rahmat Hidayatullah Permana ya. Mas Rahmat ini adalah penanggung jawab kolom di detik.com ya. Nanti bisa dikoreksi Mas Rahmat kalau salah. Iya, Eh, eh, basicnya ini reporter juga sih. reporter juga ya. Aduh, banyak Iya, dikerjain ya. Dan tadi saya iya. sudah ngintip ya IG-nya Mas Rahmat. Ternyata Mas Rahmat ini ada seorang penggemar buku, pembaca. Kalau menurut istilah Mas Firman tadi pembaca yang sangat kuat juga ya. Dan tentunya juga kolektor buku ya. Oke. Dan biasanya kalau orang yang suka baca itu Mas Rahmat, Mas Firman itu orang yang selalu menjadi tempat bertanya, begitu ya. Jadi semacam ensiklopedia berjalan ya. Walaupun sekarang ada AI juga yang membuat kita terkejut juga gitu ya. Oke, ya. Kira-kira kalau Mas Rahmat sekarang sedang baca buku apa, Mas Rahmat? Kalau saya sekarang lagi baca bukunya Akyol yang reopening Muslim Mind. Oh, itu yang ada di postingan Iya, terakhir ya di IG ya kalau nggak salah. iya, Oh, waduh, iya. menarik. Itu Baik. buku itu buku yang lagi hits banget di kalangan intelektual Hmm, Islam dan umum pada tahun 2022 kemarin itu hmm. diulas terus gitu sama siapa? Philip Vermonte juga ngobrolin Oh, soal itu, Haidar Kafir. Karena memang menarik. Jadi intinya buku itu judulnya kan membuka kembali pikiran open mindednya seorang muslim. Memang hmm. pertanyaannya muslim itu open minded. Ternyata iya. Oke. Jadi ceritanya dulu itu ada di buku itu sejarahnya Hmm. zaman dulu itu Muslim itu memang open minded, gagasan HAM dan lain-lain itu sebenarnya dari Muslim Oh, dan justru. itu Oke. Hmm. ya berpengaruh di Eropa. Tapi entah kenapa sekarang dianggap itu dari Barat. Gitu. Itu pada awalnya sangat terbuka ya. Iya, Oke. Baik, menarik sepertinya buku itu ya. Nah, eh, iya. tentu saja tadi bacaan Mas Rahmat akan memperkaya nih obrolan kita hari ini. Karena hari ini kita juga bakal bicara tentang buku ketiga Mas Firman ya, Digital Dilema ketiga, Matinya Dialog ya. Nanti kita akan ngobrol mengenai buku ini dan juga dengan tentu saja ada isu-isu yang menarik yang akan juga diulas, ditinjau, kita perbincangkan ya bersama Mas Firman dan Mas Rahmat ya. Baik, mungkin untuk awal ya, saya ingin kembali mungkin Mas Firman bisa menyampaikan sebenarnya apa nih kalau di buku Digital Dilema ketiga itu disebutkan matinya dialog gitu. Karena hakikat manusia adalah berdialog, berkomunikasi. Eh, tapi sekarang dialog sudah mati gitu. Kalau Nietzsche mengatakan God is thought gitu ya. Tuhan sudah mati gitu ya. Sekarang dialog mati. Kalau dialog mati kita tidak berkomunikasi, artinya manusia tadi jadi seperti apa ya? Karena hakikat manusia berkomunikasi kalau tidak ada komunikasi berarti terjadi dehumanisasi begitu ya. Bagaimana Mas menanggapi hal ini terkait buku yang ketiga ini? Ya, betul. Jadi
sesuai dengan apa yang Pak Nigar sampaikan, kita semakin mengalami yang disebut dengan dehumanisasi itu. Di pengantar buku saya sebutkan bahwa manusia ini terlalu dimanjakan oleh mesin. Itu bukan sesuatu kesalahan mungkin. Memang hidupnya menjadi lebih efisien, lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, bahkan pada beberapa hal banyak batasan yang bisa diretas, bisa ditembus. Nah, tetapi kemudian ketika dengan mengikuti cara berpikirnya Neil Postman, ketika kita mengadopsi sebuah teknologi itu sebetulnya terjadi trade-off, pertukaran, ada yang hilang. Jadi katakanlah dengan adanya teknologi WhatsApp aja misalnya, maka yang di trade-off adalah komunikasi tatap muka kita menjadi hilang. Karena kita dengan cukup menggerakkan jari, menyalakan handphone kita, kita bisa berbicara, menyangkut banyak orang, nggak perlu meninggalkan rumah. Tapi mungkin ada yang rasa yang hilang, rasa pertemuan, rasa keakraban, mungkin juga hal-hal yang menyangkut kesalahpahaman. Kadang ketika kita berbicara secara tatap muka itu terjadi, tapi di situ juga bisa diselesaikan secara real time. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan WhatsApp tadi, memang cepat, bisa menjangkau banyak orang, dan juga mungkin cenderung waktunya tidak terbatas, tapi tadi keintiman dan sebagainya menjadi hilang. Nah, ini di trade off. Demikian juga dengan kemudahan-kemudahan kita tadi sempat disebut artificial intelligence yang semakin mempengaruhi hidup kita. Pekerjaan kita menjadi lebih cepat, lebih mudah, tapi kemudian mungkin bagian dari kita berpikir, jadi menjadi tumpul. Nah, ini apa namanya, gejala-gejala hal yang semacam itu terjadi, termasuk ketika kita sangat mendewakan mesin, artificial intelligence, berbagai macam perangkat-perangkat yang cerdas, itu kita bisa kehilangan kemampuan berdialog. Semua kita melihat misalnya pencapaian, kita lihat indikator-indikator yang disediakan oleh analitik, kita melihat apa yang disediakan oleh perangkat yang disebut dengan algoritma, termasuk sebetulnya kita ini ingin sambil ngobrol ini kita mau makan apa, itu kalau kita bayangkan sebuah pertemuan kita bisa membahasnya dengan hangat, tapi dengan adanya berbagai macam kemudahan kita mengandalkan pada algoritma. Misalnya kita tinggal saja makanan yang enak untuk bertiga pada saat meeting. Nah, itu akan keluar pilihan-pilihan yang kemudian kalau di tahap awal membuat kita takjub dan dimudahkan. Tetapi sebetulnya di situ kita kehilangan rasa untuk mempertimbangkan, kita kehilangan rasa untuk mungkin perlu berdebat, sajian yang diusulkan itu tidak disetujui, misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin secara sederhana disitulah terjadi matinya dialog. Nanti pada hal-hal yang lebih meso dan makro itu sangat berpengaruh. Nah, itu misi dari buku ketiga ini. Ya, sebenarnya menarik tadi Mas Firman katakan bahwa ada hal-hal yang hilang gitu ya. Tapi kemudian jika ini berlangsung lama, mungkin ya, apakah justru mungkin setiap orang juga sudah dengan keberadaan hari ini mereka juga emang untuk apa lagi sih, untuk apa lagi gitu ya, guyup itu gitu ya, rasa itu gitu. Ketika semuanya memang yang menjadi tujuan adalah keefektifan gitu ya. Sehingga semua itu memang tidak perlu lagi, jangan-jangan begitu ya, karena mereka sudah terbiasa gitu ya. Sehingga ya mungkin ini tidak perlu. ya mungkin ini memang sesuatu yang harus diterima begitu, dan mereka juga loh buat apa lagi guyup kalau emang semua urusan kita dapat diperhatikan, mungkin ya, jangan-jangan bisa terjadi seperti itu juga gitu ya. Nah tapi mungkin Mas Rahmat bisa bisa memberikan perspektif lain mengenai hal ini, Mas Rahmat.
Oh iya, Hmm. kalau dari saya sebenarnya ketika membaca buku terbarunya Pak Firman ini memang sangat mewakili dunia kita hari ini. Mhm. Eh, yang terjadi memang seperti itu, bahwa Mhm. selera kita, eh, paradigma kita, terus pandangan kita itu ditentukan oleh algoritma. Mhm. Dan misalkan kayak tadi Pak Firman mencontohkan eh, makanan makan siang kita kalau meeting ditentukan oleh algoritma. Itu kemarin saya juga ada pengalaman ngajak makan temen, di pasar Kebayoran, makan nasi pecel sama nasi rawon. Hah, beneran ada nasi pecel rawon di Jakarta, kan ini jarang gitu kan di selatan. Emang ada. Sini share Google Map-nya gitu. Mhm. Nggak ada di Google Map itu, di pasar, di dalam pasar nggak ada Google Map-nya. Terus saya ajak, ah, ini ya enak kayak gini ya, tapi kok nggak ada di Google Map ya? Nah itu saya sebenarnya ngajak makan teman saya di situ sebenarnya ingin menunjukkan juga bahwa Mhm. yang enak itu nggak selalu ada di Google Map, nggak selalu ada di GoFood Mhm. Jadi ini gitu. juga Jadi menarik. Iya, ya. Eh, Gini Mas Firman, Mas Rahmat. Jadi saya kemarin baru jalan-jalan ke Bandung nih ya dengan iya, atasan saya nih ya. Terus kita milih tempat makan, gitu. Lagi-lagi soal makan nih ya. Satu memilih satu restoran begitu di Bandung di daerah Cileunyi dekat Jatinangor sana gitu ya. Udah milih nih. Tapi pimpinan saya mengatakan ini kayaknya di reviewnya nggak oke gitu ya. Jadi makanan kita hari ini juga ditentukan oleh pilihan orang, algoritma tadi dan review gitu ya di Google gitu. Sehingga pilihan kita tidak lagi otonom gitu ya memilih apa yang kita mau, tapi berdasarkan review. Gitu ya. Itu juga jadi sangat apa ya, sangat apa? Harusnya tuh kita mau memilih di manapun oke ya makanan yang menurut kita eh, karena kita mungkin pernah memiliki memori kolektif ya tentang satu restoran tertentu di sana enak nih. Simpang Raya misalnya ini enak gitu ya. Sederhana enak. Tapi kok ini reviewnya beda ya sehingga kita terpaksa memikirkan ulang apa yang sudah menjadi pilihan kita gitu. Itu yang saya alami Mas Firman, Mas Betul, Rahmat ya soal pilihan makanan gitu ya. betul. iya. Dan dialog kan Jadi bukan kita soal, seolah nggak punya otoritas. ya Ya, betul, 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 betul. betul. Dialog kan bukan soal kita ngobrol saja, kemudian bertukar pikiran, mencapai kesepakatan. Tetapi tadi, ketika kita merasakan sesuatu, kemudian mengkonfirmasi, ada dialog. Mhm. Ada dialog di dalam batin kita, oh memang reviewnya rendah, tapi ketika saya rasakan kok enak, karena ada suasana yang mendukung, ada konteks-konteks tertentu yang menyebabkan apa namanya rasa itu lebih nikmat. Nah itu kan Mhm. sebetulnya dialog ini luas, dialog ini menjadi kelengkapan dari Mhm. manusia. Nah Mhm. sekarang itu semua tadi direbut dengan review, direbut Mhm. dengan jumlah bintangnya berapa. Nah, Iya sebenarnya betul. kita untuk pengalaman Direbut ini oleh harus vlogger, meminjam dari Direbut ya betul. Betul. Direbut oleh vlogger ya. food vlogger. Ya, ya. ya, direbut oleh food vlogger gitu. Mereka yang kemudian menentukan selera kita gitu ya. Selera kita menjadi ya saya kira kita manusia gitu katanya serba tertentukan oleh lingkungan ya umur kemudian sekarang ini kita menemukan kenyataan bahwa realitas sekitar kita yang justru membuat kita agak susah memiliki pilihan-pilihan gitu ya. Seakan-akan pilihan-pilihan menjadi tunggal lagi, tidak lagi bervariasi begitu. Oke, ini Mas, kembali ke buku Mas Firman ini. Saya juga melihat di buku ini ya, selain tadi Mas Rahmat sebutkan ya, sangat relevan dengan kondisi hari ini, juga memang saya melihat buku ini juga seakan memberikan apa ya, gugatan gitu ya, gugatan terhadap terhadap apa kegagapan kita dalam memahami informasi gitu ya. Tadi saya disebutkan dalam buku ini mengenai
ledakan informasi yang begitu beragam, begitu banyak, begitu melimpah ya, sehingga justru kita gagal untuk memahami situasi yang sesungguhnya atau realitas yang sesungguhnya gitu ya. Dan gugatan itu justru yang kemudian yang harus kita jawab. Artinya kira-kira apa sih yang akan kita lakukan dengan perubahan-perubahan yang terjadi hari ini gitu ya, tentang digitalitas, tentang media sosial, dan bagaimana kita merespon itu semua begitu. Bagaimana Mas, kira-kira ada tanggapan atau Mas Rahmat mengenai hal ini? Kalau saya pas baca bukunya Pak Firman ini, saya teringat buku terbarunya Karen Armstrong, Sacred Nature. Jadi buku itu mengingatkan kita tentang menjalin kembali hubungan dengan alam, bahwa alam belakangan ini selain dilanda krisis iklim dan lain sebagainya, perubahan iklim dan lain sebagainya, juga dilanda oleh uh, alam yang disimulasikan. Jadi alam itu hanya dilihat sebagai sesuatu yang difoto dan dipajang di Instagram, hanya alam yang disimulasikan, Instagramable pokoknya. Jadi hubungan kita dengan alam itu sekedar simulasi, sekedar artifisial. Ya, kalau Pak Nigar lihatnya apa? Setuju dengan pandangan Armstrong atau seperti apa? Ya, memang kenyataannya seperti itu ya. Pertama, visual itu kalau saya bilang memang bukan dialog dengan alam mungkin ya, Pak. oke. Tadi agak hilang Mas Rahmat, yang pandangan soal Armstrong boleh diulang? Oh ya, pandangan Karen Armstrong bahwasanya dunia kita hari ini itu adalah dunia yang terputus dengan alam. Nah, alam adalah alam yang disimulasikan di media sosial kita, alam yang hanya sekedar Instagramable. Nah, oleh karena itu kita harus melihat alam bukan sekedar sebagai objek lagi, tapi sebagai subjek, agar kita bisa merasakan kembali bahwa hidup bukan sekedar algoritma, tapi hubungan kita dengan alam. Kita kalau matinya dialog tadi, mungkin kita bisa berdialog dengan alam gitu. Kalau saya baca dari bukunya Karen Armstrong ini. Ini sudah diterjemahkan oleh penerbit Mizan. Keren sekali. Ya, saya sudah lihat bukunya, tapi saya belum baca sebetulnya begitu. Itu mungkin terkait apa ya? Ya tadi kalau buat saya visual, karena ini anggapannya bahwa kalau tadi bicara tadi Mas Rahmat sempat menyinggung Instagram ya, kan katanya kalau fotografi itu membekukan waktu gitu ya. Itu fotografi katanya itu. Iya. Sehingga memang alam yang dicipta, saya sepakat begitu dengan apa yang kata Mas Rahmat sebutkan, bahwa kemudian interaksi kita lagi-lagi tidak lagi dengan real alam, tetapi dengan visual. Bahkan terlebih dari itu, kalau kita bicara visual di dunia digital, saya melihat apa yang kita lihat itu bukan alam sesungguhnya, tapi itulah data-data gitu ya. Data-data yang byte-byte data yang berubah dari kalau saya katakan begini, alam itu kan real gitu ya. Lalu diabstraksi. Yeah. Diabstraksi kemudian berubah menjadi data yang muncul di layar kita gitu. Jadi interaksi kita sebenarnya bukan dengan alam gitu ya. Keindahan yang alam kita lihat itu sebenarnya adalah data gitu. Jadi betapa manusia hari ini menjadi sangat ironis itu ya. Di satu hal mengagumi alam, padahal yang dia kagumi saat itu adalah data-data yang tadi ya, yang tadi data-data real diabstraksikan, kemudian diubah oleh satu mesin dan kemudian menjadi warna, menjadi gambar, menjadi gerakan gitu ya. Itu kita hanya menikmati data gitu. Betapa miskinnya hidup manusia hari ini ketika memang hanya menikmati data-data itu gitu ya. Bukan real alam. Betul, saya sepakat bahwa kita menghidupkan kembali berkomunikasi dengan alam gitu ya. Datanglah dengan alam, lihatlah kondisi alam,
bagaimana alam itu sekarang berubah karena tadi perubahan iklim dan sebagainya, ketimbang menikmatinya dari balik layar handphone gitu ya, yang penuh data-data itu begitu. Ya, jadi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Nigar ini diabstraksi kembali, sebetulnya betapa menyedihkannya hidup kita ini yang kita merasa dengan teknologi menjadi canggih, tetapi sebetulnya paradigma kehidupan kita ini disimplifikasi. Bagaimana kehidupan yang penuh nuansa, bagaimana kehidupan yang penuh keberagaman, itu harus dipaksa, dimampatkan di dalam simbol-simbol biner 1001 harus bisa masuk seperti itu. Nah, sehingga itu tadi mengalami pemiskinan makna. Hanya apa yang bisa ditampilkan secara digital, itulah yang kita nikmati lewat perangkat-perangkat teknologi kita, dan kita menganggap itulah kehidupan. Nah, jadi sebetulnya disadari atau tidak. Nah, ketika itu menjadi keseharian kita, akhirnya kita lupa pada itu, ya sebetulnya kita sedang menuju pada tadi, matinya makna, matinya dialog, matinya keberagaman. Itu mungkin yang terjadi. Iya, betul. Ya, seharusnya emang tadi mungkin positifnya barangkali ya. Jikapun memang tadi kita melihat data-data tadi ya, dari alam yang real ya, akhirnya menjadi data, ya seharusnya kita itu mendorong kita untuk kembali melihat gitu ya. Ya udah, kalau itu memang kita memiliki kesadaran, nikmatilah alam yang sesungguhnya dengan perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Memberikan kesadaran itu ya. Tetapi mungkin jangan-jangan yang terjadi tidak tidak sampai di situ ya. Mereka hanya itu tadi terjebak pada kita sebagai, kalau saya sebutkan kita ini sebagai homo algoritmus begitu ya. Manusia yang ditentukan oleh sebuah algoritma, makan itu algoritma, kan Ya. tatapan, bahkan tatapan kita juga ditentukan oleh algoritma gitu ya. Sehingga ya tadi kita seharusnya ada sebuah kesadaran yang terbangun begitu agar agar saya tidak tahu juga harus dimulai dari mana gitu agar kesadaran ini muncul, sehingga bagaimana tadi berkomunikasi dengan alam, kemudian menyatu dengan alam, kembali ke alam gitu ya, dan melihat sesuatu yang lebih real gitu ya, ketimbang tadi yang bersifat artifisial gitu ya. Toh kita juga selama ini juga terlalu akrab dengan artifisial ya, dalam berbagai hal ya, rasa, iklan gitu juga itu kan yang artifisial semua ya. Itu juga semua adalah simulakra, simulasi begitu ya, kehidupan, simulasi iklan juga kan simulasi begitu ya. Kira-kira gitu. Bagaimana, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita kembali atau juga memberikan apa, sadar bahwa eh, kembali ke alam, melihat sesuatu yang lebih real gitu. Saya melihatnya seperti itu gitu. Ya, Mas Rahmat mungkin kalau di filsafat kan selalu apa jalan keluar untuk keadaan ini. Nah itu, silakan Mas Rahmat. Kenapa? Gimana, Pak? Teknologi ini mampu melipat alam semesta yang penuh keberagaman ini menjadi apa yang kita nikmati sebagai simulakra, sebagai simulasi. Nah, kalau di filsafat itu kan selalu muncul pertanyaan, lalu apa jalan keluar untuk keadaan seperti itu? Kalau dari Mas Rahmat mungkin apa? Ya, tadi Mas Rahmat, ketimbang tadi kita menikmati alam yang sebetulnya dari sesuatu yang real, diabstraksi, kemudian menjadi data-data yang kita bisa bisa lihat dari layar handphone ya, warna, suara, itu kan semuanya data. Ketimbang itu, mungkin kata dan Ya. sebutan Mas Rahmat tadi, lebih baik kita kembali ke alam, lihat realnya. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana ya? Bagaimana kita harus memulai agar kenikmatan kita dalam menikmati apa, sesuatu yang artifisial itu mungkin diakhiri gitu ya. Saya tidak tahu apakah ini terlalu naif atau tidak ketika itu Iya. diakhiri. Toh teknologi berjalan terus, selalu ada yang baru begitu ya. Nah, kira-kira menurut Mas Rama sendiri jalan keluarnya harus seperti apakah? Emang dibiarkan seperti ini atau emang harus ada cara-cara untuk kita keluar dari kebiasaan ini begitu? Jadi menjalin hubungan dalam itu kita tidak perlu mengikuti saran-saran traveler, saran-saran ini. Kita hanya perlu
memulai dari hal yang terdekat. Misalkan Anda tinggal di mana, ada nggak kebun di sekitar rumah Anda atau di dekat Anda ada sawah. Coba jalan, lihat di situ, terus misal di sawah, ini sawahnya masih banyak kodoknya, masih banyak belut atau gimana gitu. Ketika kita merenung misalkan sawah ini udah tercemar nggak ya sama sampah-sampah rumah tangga kita. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Nggak perlu kita melihat alam hanya sebagai tempat berfoto, tapi alam sebagai ibu dari kita yang memberikan terlalu banyak. Ya, setuju. Kalau Pak Nigar merasakan adanya kebutuhan seperti itu. Iya, betul Ya, bahwa sejak memang ini bisa ekstrim juga ya. Kalau tadi Mas Rahmat mengatakan keluar dari algoritma ya, itu jadi saya teringat buku jurnalistik tentang di luar algoritma itu ya. ya, Oke, memang artinya kita harus belajar bahwa tidak dipengaruhi oleh algoritma gitu ya. Lagi-lagi Mas Firman, saya teringat bukunya Jaron Lanier itu ya. Kan dia punya sikap ekstrim sekali saya kira. Stop media sosial, quit from media sosial gitu ya. Atau mungkin tapi saya juga jangan-jangan kita memang agak susah keluar dengan kita memang hidup dalam dunia dunia digital, dunia media sosial yang kita harus hidup berdampingan gitu ya, berdamai begitu ya. Mungkin lagi-lagi membangun sebuah kesadaran gitu ya. Proyek kesadaran bahwa algoritma itu adalah buatan dan itu dalam tanda petik dapat saja menyesatkan kita, membuat kita tidak dapat melihat hal yang real gitu ya. Bahkan kalau Jaron Lanier mengatakan kita tidak semua bisa melihat tidak bisa melihat realitas yang sesungguhnya. Kita justru melihat realitas yang berbeda-beda dan misalnya lagi politik menjadi tidak mungkin dalam dunia media sosial gitu ya karena segala karakteristiknya itu tadi membangun kesadaran gitu. Pertanyaan kemudian kalau dilanjutkan lagi siapa yang harus memberikan kesadaran gitu ya? Siapa yang harus bertanggung jawab dengan semua ini gitu ya? Dunia pendidikan kah, keluarga kah gitu ya? Ini kan juga jadi pertanyaan yang eh, yang yang harus dijawab ketika kita semua mengadopsi teknologi dengan terbuka, dengan senang hati, dengan nyaman kita memasukkan nama kita, eh, mendaftar nama kita, mendaftarkan email kita, mendaftarkan hobi kita, mendaftarkan kesenangan kita, semua dicatatkan di sebuah dunia entah di mana di dunia algoritma itu, di dunia big data itu gitu ya. Nah itu dari mana yang kita harus memulai kesadaran seperti apa yang harus dibangun gitu. Diri sendiri, keluarga, atau dunia pendidikan gitu ya. eh Biasanya juga agak-agak sulit ya memberikan jawabannya gitu ya. Di dunia pendidikan atau si tadi Mas Rama sebutkan si vlogger-vlogger itu sendiri yang harus memberikan apa? Berikan penyadaran. Tapi memang intinya harus dibangun kesadaran itu bahwa eh, pahit manis baik buruk dunia digital juga harus harus disampaikan gitu ya agar memang kita tidak tersesat dalam apa lanskap atau ledakan dunia digital ini begitu ya. Kan itu saya kira inti dari buku ini juga tadi saya katakan ada gugatan terhadap realitas digital kita hari ini gitu ya. Kita melakukan protes, buku ini juga melakukan protes misalnya tentang eh, Mas Firman menyebutkan tentang perempuan begitu ya. Perempuan yang selalu menjadi objek gitu ya. Perempuan yang selalu menjadi subordinasi, yang selalu menjadi korban dalam marketing dan media sosial dan segala macam. Saya kira itu ya. Jadi eh, kita harus memulai eh, proyek penyadaran itu. Gitu ya. betul. Mungkin mungkin saya, mungkin Mas Firman, Ya mungkin memang podcast itulah, ini gitu ya, mungkin podcast itulah ini juga. podcast ini ada. Gitu. Karena memang buku ini emang banyak sekali yang tadi sempat saya catat ya tentang perempuan, tentang eh, dunia yang makin sulit dipercaya kayak gitu kan. Karena memang algoritma itu kan membuat dunia ini sulit dipercaya gitu. Bagi mereka yang menyadarinya gitu ya. Eh,
Saya kira seperti itu, Mas Firman. Ya, kalau dari Oke. saya kata Mhm. penutupnya adalah selaras atau ya sebangun Mhm. dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nigar bahwa kita harusnya menempatkan teknologi ini Mhm. sebagai pembantu kita, sebagai perangkat yang memudahkan kehidupan kita. Mhm. Tapi ketika teknologi ini sudah membalik kehidupan kita menjadi harus menyesuaikan diri justru dengan teknologi, kemudian mungkin cara berpikir kita, cara bertindak Mhm. kita sudah Mhm. diambil alih oleh teknologi. Nah, pada saat itulah kita Mhm. harus menarik diri, Mhm. memasang jarak yang cukup Mhm. tegas. Ketika itu kita biarkan, maka dalam kata pembuka tadi, Mhm. dehumanisasi itu akan terjadi. Yeah. Bukan bermaksud kita pesimis, Mhm. tapi ketika pengendalian itu sudah tidak ada pada manusia, pada saat itulah seharusnya teknologi itu kita dalam tanda kutip jauhi, Mhm. kita masang jarak yang tegas Mhm. dengan teknologi. Seperti itu mungkin, eh, Baik, Pak Nigar. baik. Pengendalian dan jarak yang tegas. Itu kata kuncinya, Mas Firman ya. Baik, seru juga pembicaraan kita kali ini ya. Tidak terasa sudah sekitar 30 menit kita berbincang. Eh, Sepertinya Mas Firman kalau nggak ditahan kita akan terus gitu ya sama Mas Rahmat ya. eh Kita bisa lanjut sampai 3 atau 4 jam ke depan, apalagi kalau ada kudapan dan minuman yang cukup hangat untuk malam-malam yang dingin ini gitu ya. Tapi mungkin kita bisa menyimpannya ide-ide dan gagasan kita ini untuk pertemuan berikutnya, Mas Firman. Baik, terima kasih Mas Firman, Mas Rahmat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga sehat selalu. Nah, bagi teman-teman pendengar podcast Digital Dilema di Spotify, eh, selain di Spotify, teman-teman juga bisa mendengar obrolan kita ya, yang tadi di kanal YouTube dengan nama yang sama tentunya. Semoga teman-teman dapat memperoleh insight, informasi, kesenangan, kegembiraan, dan juga kenyamanan dalam menyimak obrolan kami tadi. Sampai ketemu. Salam. Ya, Malam. salah.